Perkenalkan, nama saya Natalia Juka. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Awal masuknya Hindu-Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi di Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Menurut FDK Bots, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang, kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu berdasarkan atas inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Sebab banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Di penggambaran mereka mendirikan sebuah organisasi yang sering disebut Sangha. Setelah kembali ke Indonesia, akhirnya mereka menyebarkan kembali ajaran yang telah didapatkan di India. Prof. Dr. Sudjipto Wiljo Suparto menemukan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Indonesia sendiri. RA dan JHR. Pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding pagar langka di Candi Borobudur berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Sumber dan bukti sejarah mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hindu-Buddha ada di Nusantara sebelum adanya agama-agama lain. Hindu-Buddha menjadi agama resmi beberapa kerajaan terbesar Nusantara. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan tersebut telah dilestarikan dan dijadikan tempat wisata bagi masyarakat. Peninggalan yang bercorak Hindu-Buddha umumnya berupa prasasti, candi, kitab, dan arca. Berikut merupakan peninggalan-peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Prasasti, batu tertulis dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teori Sudra beranggapan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para golongan Sudra, rakyat biasa atau budak yang berasal dari India. Mereka pergi dari India dengan tujuan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik di negeri orang. Teori ini dikemukakan oleh Gottfried H. von Faber. Teori Brahmana. Teori Brahmana menjelaskan bila masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. van Leur dan membantah teori kesatria. Teori kesatria mengatakan bahwa proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Teori Waisya disampaikan oleh N.J. Krom yang menjelaskan bila peranan utama hadirnya Hindu-Buddha di Nusantara karena golongan pedagang. Waisya, para pedagang yang berasal dari India itu disebut memiliki hubungan dengan penguasa-penguasa Indonesia. Teori arus balik sebagai salah satu teori yang menjelaskan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia karena adanya arus balik masyarakat India dan Indonesia ke Indonesia. 10 kerajaan di agama Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Holing, Kerajaan Kediri, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Bali.